Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, kita akan coba melanjutkan i'rab surat Al-Ma'un. Sebelumnya, kita akan coba baca dahulu surat Al-Ma'unnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, kita akan coba i'rab dari ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita ini terdiri dari dua kata. A yaitu hamzah, ra'aita itu yang kedua. A-nya merupakan harfu istifham. Kalau kita mau lengkapi bisa harfu istifham mabniun ala fathi. Kemudian ra'aita di sini ra'ainya ini merupakan fi'il madhi, tapi fi'il madhinya ini mabniun keadaannya. Jadi ini jenis kalimatnya atau kedudukannya, ini keadaannya. Alamatnya adalah ada sukun. Sukunnya terletak pada huruf ya. Kemudian kenapa dia mabni ala sukun? Ini alasannya litisalihi bitta. Nah, jadi karena dia terhubung atau tersambung dengan ta. Namanya adalah ta fa'il. Kita lihat ta-nya di sini dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahli raf'in fa'ilun. Jadi pada kata ra'aita di sini ada subjek, ada predikat. Predikatnya adalah ra'ai, kemudian subjeknya adalah ta yang melekat pada kata ra'aita. Selanjutnya kita lihat alladzi ismun mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Nah, jadi alladzi di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bi atau objek. Objek dari kata ra'aita. Selanjutnya kita lihat yukadzibu ini merupakan fi'lul mudhari, kemudian keadaannya dia marfu', alamat marfu'nya adalah ad-dhammah pada huruf ba. Jadi kenapa kata yukadzibu kita baca dengan dhammah, tidak dibaca dengan fathah? Dikarenakan kata yukadzibu itu merupakan fi'il mudhari yang marfu'. Fi'il dikatakan marfu' salah satu alasannya karena di depannya tidak didahului oleh harfu nasbin ataupun harfu jazm. Jadi kalau tidak didahului oleh harfu jazm atau harfu nasbin itu seringkali marfu'. Kemudian wal fa'il, nah setiap fi'il pasti punya fa'il atau punya pelaku. Kita lihat pelakunya adalah dhamir mustatir. Jadi dhamir yang tersembunyi pada kata yukadzibu. Takdirhu huwa. Nah, jadi ini pelakunya adalah dhamir huwa yang berarti dia. Wal jumlatul fi'liyah, dan jumlah fi'liyah yukadzibu. Jadi kata yukadzibu ini ada jumlah fi'liyah, yaitu jumlah kata kerja dan jumlah fa'il. La mahalaha minal i'rab silatul mausul. Dia menempati tempat sebagai silatul mausul. Mana isi mausulnya? Isi mausulnya tadi terletak pada kata alladzi yang berkedudukan sebagai maf'ulun bi. Jadi setiap isi mausul itu pasti punya silatul mausul. Biddin, bi-nya al-ba-nya itu merupakan harfu jar, kalau mau ditambahkan mabniun alal kasrah. Kemudian ad-din, karena kata ad-din ini diawali oleh harfu jar, maka kata ad-din ini kita sebut dengan sebagai isim majrurun. Majrurnya bil ba wa alamatu jarrihi al-kasrah. Selanjutnya ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fa-nya itu harfu atfin mabniun alal fathi. Dzalika ini isim isyarah mabniun ala sukun. Kemudian alladzi isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin na'tu lil ismi isyarah. Jadi kata alladzi ini merupakan na'at dari kata dzalika.
Naat itu sifat. Kalau dzalika sendiri merupakan mad'nya yang disifati. Selanjutnya kita lihat yad'u. Nah, yad'u ini merupakan fi'lun mudhari. Keadaannya dia marfu. Kenapa dia marfu? Karena alamat marfunya adalah dhammah. Jadi dhammah di sini pada kata yad'u itu menunjukkan bahwa kata yad'u itu merupakan fi'il mudhari yang marfu. Yad'u. Jadi kalaupun nanti tidak ada harokatnya seperti kita tutup di sini, kita bacanya akan yad'u. Kenapa? Karena dia merupakan fi'il mudhari yang marfu dengan dhammah, bukan yad'u atau yad'u. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Selanjutnya al-yatama ini merupakan maf'ulun bih. Jadi ini predikat. Kemudian di sini subjek. Dan ini objeknya. Nah, seperti bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Kalau objek disebut maf'ulun bih mansubun. Jadi setiap maf'ulun bih itu harus mansub. Nah, di sini alamat mansubnya adalah al-fathah. Nah, jadi kalau kita pengen tahu kenapa kata al-yatimah dibaca fathah. Sekali lagi, kenapa kata al-yatimah dibaca fathah? Tidak dengan dhammah atau tidak dengan kasrah? Karena alasannya adalah kata al-yatimah itu merupakan maf'ulun bih. Karena setiap maf'ulun bih itu harus mansub. Ini tandanya dengan fathah. Kemudian kita lihat wa jumlatul fi'liyah yad'u al-yatim. Kata al-yad'u al-yatim merupakan jumlah fi'liyah la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Dari kata alladzi tadi. Fadzalikal ladzi yad'u. Kemudian ayat selanjutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita lihat wa-nya itu harfu atfin mabniun alal fathi, la-nya harfu nafi mabniun ala sukun. Jadi harfu nafi itu harfu yang menunjukkan makna tidak. Selanjutnya yahuddu fi'lul mudhari. Nah, ini kita baca dhammah karena dia fi'lul mudhari yang marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Wal jumlatul fi'liyah ma'tufa ala ma kulliha yad'ul yatim. Jadi kata yahuddu ini merupakan jumlah fi'liyah dan dia ma'tuf. Kenapa dia ma'tuf? Karena ada harfu waw. Jadi ma'tuf ala yad'ul yatim. Kemudian ala harfu jar mabniun ala sukun. Kalau sudah ada kata ala atau ada huruf ala, pasti nanti ada isim majrur. Majrurnya bisa dengan kasroh ataupun yang lainnya. Kita lihat dahulu. Nah, betul kan? Kata to'ami ini harus majrur. Nah, di sini harus kasroh. Kenapa? Karena kata to'ami ini diawali oleh huruf ala, huruf jar. Kita lihat isim majrur bi ala wa alamatul jarhi al kasroh. Nah, kenapa dia kasroh? Kenapa dia majrurnya dengan kasroh? Karena kata to'am di sini ini menunjukkan makna isim. Kemudian wahwa mudhof dan dia sebagai mudhof. Nah, kata al-miskin di sini ini harus majrur. Kenapa? Karena dia mudhofun ilaihi. Nah, di sini mudhofun ilaihinya majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Nah, jadi kenapa kata al-miskin ini majrurnya dengan kasrah? Kalau kita mau tambahkan bisa karena ini kedudukannya merupakan isim mufrad. Jadi isim yang bermakna tunggal. Sama seperti kata to'am tadi di sini. Ini li'annahu ismun mufrad. Kalau mau ditambahkan juga boleh. Ini juga bisa. Wa alamatul jarhi al-kasrah li'annahu ismul mufrad. Itu pun boleh. Fawailul lil musallin, kita lihat fa-nya harfu istinaf, harfu yang menunjukkan permulaan, mabniun alal fathi. Kemudian wailun mubtadaun. Nah, kata wailun itu marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhammah. Nah, kata wailun kita baca dengan dhammah. Kenapa demikian? Karena dia kedudukannya sebagai mubtada. Di mana mubtada itu pasti dengan marfu. Nah, di sini marfunya dengan dhammah. Kenapa dia marfunya dengan dhammah? Kita tambahkan di sini di annahu ismul mufrad.
Nah, jadi setiap ismul mufrad kalau dia mubtada atau dia marfu, maka dia harus dengan dhamma. Lil musallin, li-nya itu harfu jar mabni ala kasrah. Ini. Kemudian al musallina, kita lihat ismi majrurun karena diawali oleh harfu jar yaitu li. Walamatu jarhi al ya. Nah, alamat jarnya sekarang ya, bukan kasrah. Li'annahu jam'u mudzakkar salim. Nah, jadi kalau untuk nama mudzakkar salim, kalau dia majrur, kita baca al-musallina. Tapi kalau dia marfu, kita baca al-musalluna. Wasyibhul jumlah di mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi khabar mubtada dari kata wailun, dari kata yang ini. Nah, ini merupakan syibhul jumlah. Selanjutnya, alladzina hum 'an salatihim sahun. Kita lihat alladzina isim mausul mabni al-fathi fi mahalli jar na'tun lil musallin. Jadi kata alladzina ini merupakan na'at kepada kata al-musallin. Hum dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, jadi ini menempati tempat fi mahalli raf'in mubtada'un. An harfu jarin mabni al kasrah. Kemudian tadi ada mubtada, nanti akan kita cari khabarnya. Solati isim majrur karena dengan an, wa alamatul jarhi al kasrah. Jadi kita baca solati dengan kasrah, kenapa? Karena dia majrur dikarenakan diawali oleh harfu jar. Li'annahu ismul mufrad. Nah, kata solati di sini merupakan isim mufrad. Jadi dia majrurnya dengan kasrah. Wa huwa mudhaf. Dudukan lainnya adalah sebagai mudhaf. Mudhaf lainnya adalah dhamir muttasil yaitu him. Mabni ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Sahun khabar mubtada. Nah, dari kata hum. Khabar mubtada harus marfu wa alamatu rafihi alwa. Nah, alwa pada terletak pada kata sahun li'annahu dhamma mudzakkar salim. Jadi kalau untuk dhamma mudzakkar salim itu marfunya selalu dengan waw. Wal jumlatul ismiyah minal mubtada wal khabar hum an salatihim sahun la mahalla laha minal i'rab silatul mausul dari kata alladzina. Alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian alladzina hum yura'un, kita lihat alladzina isim mausul mabniun 'alal fathi fi mahalli jar badal. Hum dhamir munfasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian khabarnya adalah fi'lul mudhari yura'un, fi'lul mudhari marfu'un bi subutin nun. Nah, ini subutin nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Jadi karena ini merupakan isim yang 5. Salah satunya adalah yura'un, bisa juga tura'un. Nah, itu sudah dibahas pada video sebelumnya tentang fi'il mudhari. Wawul jamaah, waw pada kata yura'un itu merupakan wawul jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Jadi fa'ilnya ini menunjukkan jamak karena dia ada wawul jamaah. Kenapa? Karena ini merupakan tanda marfu dengan subutin nun. Wa jumlatul fi'liyah yura'un fi mahallil raf'in khabar mubtada dari kata hum. Humnya wal jumlatul ismiyah inal mubtada wal khabar hum yura'un la mahalla laha minal i'rab silatul mausul dari kata alladzina. Wa yamna'un al ma'un, ini ayat terakhir, wa-nya harfu atfin mabni al fathi. Kemudian yamna'una fi'lul mudhari marfu'un bi subutin nun. Ini subutun nunnya li'annahu min af'alil khamsah. Jadi setiap af'alul khamsah itu marfunya pasti dengan subutun nun kalau dia marfu. Kemudian wawunya adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlatul fi'liyah wa yamna'una ma'tufa ala jumlah yura'un. Jadi ini ma'tuf pada kata ayat sebelumnya yaitu kata yura'un. Al-ma'un di sini maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Jadi ini bukan isim jamak mudzakkar salim, tapi ini isim mufrad. Dia mansubnya dengan fathah. Oke. Jadi setiap isim mufrad kalau dia marfu dengan dhammah, kalau dia mansub itu dengan fathah, kalau dia majrur itu dengan kasrah. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kita akan berjumpa di video selanjutnya yaitu i'rab surat Quraisy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.